Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Ardiansyah. Saya dari Prodi PAI semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang organisasi profesi keguruan. Yaitu organisasi profesi keguruan merupakan salah satu bab penting yang harus dipahami oleh mereka yang bersimpulan di dunia keguruan atau bagian mahasiswa fakultas keguruan. Di dalam pembahasan materi organisasi profesi keguruan ini dipaparkan menjelaskan tentang eksistensi, misi, fungsi, dan peran organisasi profesi keguru, serta bentuk organisasi profesi guru. Salah satunya profesi adalah adanya kontrol yang ketat atas para anggota. Sesuatu profesi ada dan diakui masyarakat karena ada usaha dari para anggotanya untuk menghimpuni diri. Mulai organisasi tersebut, profesi dilindungi dari kemungkinan penyalahgunaan yang dapat membayangkan keutuhan kegebawan profesi tersebut. Konsep dasar dan peranan organisasi profesi keguruan. Pengertian, tujuan, dan fungsi organisasi profesi keguruan secara sederhana. Organisasi dapat diartikan sebagai suatu perserikatan orang-orang yang masing-masing diberikan peranan tertentu dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan peranan tersebut, bersama-sama secara terpadu mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. Organisasi sebagai arena perserikatan orang-orang yang berklarifikasi aktivitas organisasi tersebut terarah kepada pencapaian tujuan. Beberapa pendapat dari para ahli yang mengemukakan pengertian dari profesi yaitu organisasi menurut Stoner. Organisasi adalah suatu pola hubungan yang mulai nama organisasi di bahwa penggarap manajer mengizinkan bersama. Organisasi menurut James D. Monay. Organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Chester I. Bernard. Organisasi merupakan suatu sistem aktivitas kerjasama dilakukan oleh dua orang atau lebih. Organisasi profesi adalah suatu waktu perkumpulan orang-orang yang memiliki sesuatu keahlian khusus untuk merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dikatakan ciri khas oleh karena bidang tersebut diperoleh bukan secara kebutuhan oleh sembarang orang, tapi diperoleh mulai satu jurus khusus dalam prakteknya sebagai pekerjaan profesional yang melayani masyarakat luas. Tentunya memerlukan suatu wadah organisasi yang anggotanya adalah orang-orang yang memiliki pekerjaan atau kehilangan secara jenis. Dalam wadah inilah diharapkan akan munculnya satu kekeluargaan yang dapat mengerjakan sesuatunya menjumpai para aktor profesi. Ciri-ciri organisasi profesi yaitu hanya ada satu organisasi untuk setiap profesi. 2. Ikatan utama anggota adalah kebanggaan kehormatan. 3. Tujuan adalah menjaga martabat dan kehormatan profesi. 4. Kedudukan dan hubungan antar anggota bersifat persaudaraan. 5. Memiliki sifat kepemimpinan kolektif. 6. Mekanisme pengambilan keputusan atas dasar kesepakatan. Tujuan organisasi profesi. Adapun organisasi profesi antara lain yaitu 1. Meningkatkan dalam mengembangkan karir anggota. Hal itu merupakan upaya organisasi dalam bidang mengembangkan karir anggota sebagai bidang pekerjaannya. 2. Meningkatkan dalam mengembangkan kemampuan anggota merupakan upaya terwujudnya kompetensi dalam bidang yang handal pada diri anggota. 3. Meningkatkan dan mengembangkan kewenangan profesional anggota merupakan upaya para profesional untuk menempatkan anggota satu profesi kemampuan. 4. Meningkatkan dalam mengembangkan martabat anggota agar anggota terhindar dari perilaku untuk manusiawi. 5. Meningkatkan dalam mengembangkan kesejahteraan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin anggota. 6. Organisasi profesional keguruan. Organisasi profesional bertujuan untuk mengingatkan, mengawasi, dan mengingatkan kesejahteraan anggotanya.
Organisasi profesi keguruan berfungsi sebagai pengendali keseluruhan profesi baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak lain yang relevan. Fungsi pengendalian tersebut mewujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang meliputi: 1. Menataan standar perilaku profesional guru. 2. Menataan standar kualifikasi dalam memenang guru. 4. Memberikan perlindungan kepada anggota. 6. Mengembangkan profesi serta ilmu melandasinya serta pengembangan kemampuan profesional dan akademik daripada anggotanya. 5. Menata alur kerja sama dengan profesi lain. Komponen organisasi profesi keguruan. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 14 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa organisasi guru adalah perkumpulan yang berbeda hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesional guru, sehingga dengan adanya organisasi profesi guru ini segala kewenangan yang berkaitan dengan guru profesionalnya adalah untuk mutlak menjadi orang yang wajib dimiliki oleh setiap guru yang ada di Indonesia. Adapun komponen yang ada dalam antara lain: kompetensi mempertimbangkan tingkat divisiasi yang ada dalam organisasi, termasuk di dalam tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah tingkatkan dalam organisasi serta tingkat sejauh mana untuk unit-unit organisasi tersebut secara geografis. Sebagai suatu organisasi keguruan menyerupai suatu sistem yang senantiasa mempertahankan keadaan yang harmonis, akan menolak keluar komponen sistem yang tidak mengikuti arus atau meluaskan. Dalam praktek organisasi, anggota yang mencoba melanggar aturan main organisasi akan diperingati, bahkan dipecat. Jadi dalam suatu organisasi profesi dan aturan yang jelas dan sanksi bagi pelanggaran aturan. Jenis-jenis organisasi profesi keguruan disimpan di samping PGRI sebagai satu-satunya organisasi guru sekolah ada yang diakui perintah sampai saat ini. Ada organisasi guru yang disebut Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP, sejenis yang didirikan atas anjuran penjabat pendidikan dan kebudayaan. Selain itu adalah organisasi profesional resmi di bidang pendidikan yang harus kita ketahui juga, yaitu Ikatan Sarjana Pendidikan Islam ISPI, yang saat ini telah mempunyai divisi antara lain: Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia IPBI, Himpunan Sejarah Administrasi Pendidikan Indonesia HISAPIN, Himpunan Sejarah Pendidikan Bahasa Indonesia HSPBI, dan lain. Jenis-jenis organisasi profesi keguruan. Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI lahir pada tanggal 25 November 1945 setelah 100 hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama pendirian PGRI adalah membela dan mempertahankan Republik Indonesia, Konstitusi Perjuangan. 2. Mewujudkan pendidikan seluruh rakyat berdasarkan kerakyatan organisasi profesi. Pendirian PGRI sama dengan 3. Membela dan memperjuangkan nasib guru khususnya dan nasib buruh pada umumnya, organisasi ketenaga kerjaan. Musyawarah Guru pada Pelajaran MGMP merupakan suatu wadah asosiasi untuk perkumpulan bagi guru mata pelajaran yang berada di satu sanggaran kabupaten kota yang berfungsi sebagai sarana untuk saling berkomunikasi,
belajar dan bertukar pikir dan melampaui rangka penggunaan guru sebagai praktis atau perilaku perubahan reorientasi pembelajaran di kelas. Tujuan PGMI adalah untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi dalam meningkatkan profesionalitas guru. Tujuan khusus memperluas wawasan dan mengetahui guru mata pelajaran dalam upaya wujudkan membelajarkan efektif dan efisien, mengembangkan kualitas kelas yang kondisinya sebagai tempat proses pembelajaran yang menyenangkan, mengagiskan dalam mencerdaskan siswa, membangun kerjasama dengan masyarakat sebagai mitra si guru dilaksanakan akan proses pembelajaran. ISPI lahir pada tahun 1960-an. Pada awalnya organisasi profesi pendidikan ini bersifat regionalis karena berbagai anggotanya. Keadaan seperti ini berlangsung cukup lama sampai organisasinya yang pertama di Jakarta 17 sampai 16 Mei 1984. Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia IPBI didirikan di Malang pada tanggal 17 Desember 1975. Organisasi profesi pendidikan yang bersifat keilmuan dan profesional ini berhasrat memberikan sumbangan dari ikutan serta secara lebih nyata dan positif dalam menaikkan kewajiban dan tanggung jawab sebagai guru pembimbing. Organisasi ini merupakan himpunan para tugas bimbingan se-Indonesia dan menunjukkan sebagai tujuan bimbingan sebagai ilmu profesi dalam rangka peningkatan mutu secara layanan didirikan Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia atau IPB atau sebagai berikut: menghimpun para petugas di bidang bimbingan dalam wadah organisasi. Kelompok kerja guru. Kelompok kerja guru seluruh guru dalam satu gugus pada harap dilaksanakan dapat bagi kelompok kerja guru yang lebih kecil, yaitu kelompok kerja guru berdasarkan jenis kelas dan kelompok kerja guru berdasarkan atas nama pelajar. Tujuan KKG fasilitas kegiatan yang dilakukan di pusat kegiatan guru berdasarkan masalah dan kesulitan dalam menghadapi guru, memberikan bentuk profesional kepada guru kelas dan mata pelajar di sekolah, mengingatkan pemahaman, keilmuan, keterampilan, serta mengembangkan sikap profesional berdasarkan kekeluargaan yang saling mengisi, peningkatan pengolah proses pembelajaran yang aktif, kreatif, menyenangkan. Manfaat kelompok kerja guru: meningkatkan keterampilan 1. Bertanya, 2. Memberi kekuatan, dan 3. Menjelaskan variasi, 4. Menjelaskan, 5. Membuka dan menutup pelajaran, 6. Memimpin diskusi kelompok kecil dan pengolahan. Himpunan Pendidikan dan Penelitian Biologi Indonesia. Himpunan Pendidikan dan Penelitian Biologi Indonesia dibentuk pada tanggal 6 Juli 2013 di Surakarta, bertepatan dengan pelaksanaan Seminar Nasional Pendidikan Biologi FKIP Universitas 11 Maret Surakarta. Rapat inisiasi awal membantu HPBI dihadiri oleh 21 orang inisiator yang merupakan perwakilan dari prodi pendidikan biologi di seluruh Indonesia. Perkumpulan Pendidikan IPA Indonesia. Perkumpulan didirikan untuk pertama pada tanggal 10 April 2014 untuk menjangka waktu tidak ditentukan lamanya. Perkumpulan ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. PPI adalah perkumpulan organisasi perjuangan, organisasi profesi, dan organisasi ketenagakerjaan khusus di lingkungan para pendidikan IPA seluruh Indonesia. Kesimpulan: organisasi profesi adalah suatu wadah perkumpulan orang-orang yang memiliki suatu keahlian khusus untuk merupakan ciri khas dari bidang keahlian tertentu. Dalam wadah inilah diharapkan akan muncul suatu keluargaan yang dapat mencegah profesional yang dijumpai pada praktek profesi.
Seorang guru dapat dikatakan memiliki hak profesional jika memiliki 5 aspek pokok yang perlu diwujudkan, yakni 1. Mendapat pengakuan dalam perilaku hukum. 2. Memiliki kebebasan untuk mengambil langkah-langkah interaksi edukatif dalam batas tanggung jawab dan ikut serta dalam proses pengembangan pendidikan setempat. 3. Menikmati kepemimpinan teknis dan hukum pengelola yang aktif dan efisien dalam rangka menjalankan tugasnya sehari-hari. 4. Menerima perlindungan dan penghargaan yang wajar terhadap usaha-usaha dan prestasi inovatif dalam bidang pengabdiannya. 5. Menghayati kebebasan mengembangkan profesional secara individual maupun secara institusional. Organisasi profesional bertujuan untuk mengawasi dan mengingatkan kesejahteraan anggota. Mengikuti para anggota dimaksudnya agar para anggota di kalangan suatu profesi dapat berkumpul dalam satu wadah dan saling tukar pengalaman antar sama anggota dalam melaksanakan praktek profesi. Dimaksud agar para anggota profesi agar selalu mengembangkan kepada kode etika profesi dan selalu menjaga kualifikasi para anggota. Sampai itu dapat pula mengawasi praktek profesi yang tidak berwenang. Dalam melaksanakan profesi, organisasi profesi keguruan berfungsi sebagai pengendali keseluruhan profesi baik secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan pihak yang relevan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf banyak kurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.